Hai, Lendra di sini. Selamat datang di channel Spoiler Warning. Kali ini akan kembali menceritakan film animasi yang dirilis pada tahun 1998. Film ini menceritakan koloni semut untuk melawan penindasan. Mampukah mereka melakukannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita filmnya. Namun sebelum itu, seperti biasa, intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan koloni semut yang sedang mengumpulkan makanan untuk dipersembahkan kepada kelompok belalang. Namun di tengah perjalanan, sebuah daun jatuh tepat di jalur mereka, sehingga salah satu dari mereka tertinggal dan panik dibuatnya. Tapi salah satu instruktur berusaha menenangkan dan menemukan jalurnya kembali. Kemudian kita diperlihatkan dengan Putri Atta yang sedang terlihat panik, mengingat sebentar lagi koloni belalang akan datang. Tetapi di sela-sela kepanikannya, tiba-tiba sepotong ranting menimpa dirinya. Ternyata itu ulah dari semut pekerja bernama Flick, sekaligus menjadi aktor utama yang sedang mengumpulkan makanan dengan mesin yang ia ciptakan. Winds died down. They'll be here soon. Just be. Your wings are too little to be. I was talking to Mother. You're not. Kita breakdown sejenak. Karakter utamanya di film ini bernama Flick. Dia juga memiliki otak yang sangat jenius meskipun kejeniusannya disepelekan. Ia juga memiliki keberanian besar membangkitkan semangat koloninya untuk melawan kelompok para belalang. Kita lanjut ke cerita. Atas kejadian itu, Flick meminta maaf kepada sang Putri Atta, juga menceritakan hasil penemuan mesinnya untuk mempercepat pengumpulan makanan. Namun itu sama sekali tak digubris oleh Putri Atta. Mengambil makanan dengan cara yang diajarkan oleh leluhur saja itu sudah cukup, ucap salah satu tertua kerajaan semut. Oh, this! This is my new idea for harvesting grain. Another invention? Yeah, and I've got something for you too. Please. This thing, then get rid of that machine. Get back in line. Berbeda dengan salah satu semut lainnya yang bernama Dot, sekaligus adik dari Putri Atta, ia menghampiri Flick. Dia juga mengatakan menyukai atas penemuannya itu. Namun di sela-sela pembicaraan mereka berdua, suara trompet tiba-tiba terdengar yang menandakan kelompok belalang akan segera datang, hingga membuat para semut panik segera bersembunyi. Oh, hello, princess. You can. One success. I'm never gonna. Oh, a seed. I need a seed. Saat akan bersembunyi, Flick memiliki masalah dengan alatnya tersangkut di dedaunan dan berusaha melepaskannya. Tiba di tempat pengumpulan makanan karena terburu-buru untuk menyimpan makanan, alat yang ia ciptakan tak sengaja menyenggol batu untuk menyanggah tempat penyimpanan makanan itu, yang mengakibatkan semua makanannya terjatuh ke sungai. Get the food to the offering stone. Atas kecerobohannya, Flick segera memberitahu Putri Atta tentang makanannya yang ia hilangkan. Namun tak ada satu orang pun yang mendengarkannya. Terlihat koloni semut itu cemas dan ketakutan, berharap para kelompok belalang pergi dan mengambil makanannya. Namun atas kecerobohannya Flick, para belalang itu menerobos dan marah besar hingga mengancamnya. Ketua belalang bernama Hopper mengatakan untuk segera menggantinya 2 kali lipat. Excuse me, pardon me, excuse me, coming through. Why am I even talking to you? You're not the queen. Oh, you should have seen it. Okay? This blue jay, he has him halfway down his throat. Okay? Till the rains come, so you can all Leave her alone. win the last leaf. Setelahnya, Flick disidang atas kejadian itu. Putri Atta memberi hukuman untuk menggali terowongan selama 1 bulan. Dengan kepintarannya, Flick memiliki ide untuk keluar dari pulau guna mencari bantuan mencari serangga yang lebih kuat lagi dari belalang. Awalnya Ratu Atta menolak idenya itu karena tidak mungkin semut bertahan di dunia luar. Namun para menteri lainnya menyetujui. Di keesokan harinya saat koloni semut sedang mengumpulkan makanan,
Flick dengan lantangnya dan percaya diri bergegas pergi ke kota untuk mencari bantuan. Tanpa dia sadari, para semut lainnya pasti gagal dan mati di luar sana. Tiba saatnya pergi, Flick dihampiri anak-anak termasuk Dot. Berbeda dengan semut lainnya, Dot ini memiliki keyakinan bahwa Flick akan berhasil menemukan bantuan untuk mereka. Flick kemudian melanjutkan perjalanannya dengan terbang menggunakan bunga dandelion dan perjalanan pun dimulai. Dot, what do you know? Hey, ease up, all right? Come on. Di lain tempat kita diperlihatkan dengan sekelompok tim sirkus yang sedang bermain sangat berantakan dan kehilangan penontonnya karena yang sangat membosankan. Meskipun dengan penonton yang masih ada, mereka tetap melanjutkan penampilannya untuk menghibur. Tapi bukannya menghibur, penampilan mereka malah semakin memburuk. Karena penampilannya semakin buruk, pada akhirnya si bos mereka menjadi korbannya. Not again. Judges of Uncharted easier. Ingrates. To go off in 15 seconds. Di malam harinya, para pemain sirkus pergi ke kota untuk bersenang-senang karena penampilan sebelumnya sepi penonton. Di waktu yang bersamaan juga, Flick berhasil sampai ke kota dengan misi yang ia bawa. Berbekal dengan kegigihan, Flick berusaha menemui serangga itu satu persatu untuk mencari informasi serangga yang paling kuat. The tank including standing water, empty. Di waktu itu juga, para pemain sirkus yang sedang berkumpul santai sempat terjadi aksi yang menurut Flick sangat hebat, yang mengira bahwa mereka adalah serangga yang paling kuat yang ia cari untuk melawan para belalang. Flick yang sama sekali tidak tahu siapa mereka langsung meminta tolong. Berbalik dengan para anggota sirkus mengira bahwa mereka mendapat tawaran kerja yang penuh dengan talenta, yang tanpa banyak bicara mereka langsung menerimanya. Hi, I represent an ant colony, and we're Hey, just... bartender! Viva! Wait, no, I want to watch this. Perfect! Oh, great ones! Really? Yes! Hari berganti di musim panas yang sangat menyengat. Flick dan rombongan serangga yang ia bawa untuk menuju Pulau Semut. Bertepatan dengan itu, para semut sedang mengumpulkan makanan dan Flick akhirnya sampai di Pulau Semut. Awalnya para semut itu ketakutan, semuanya pada takut. Namun setelahnya Flick menjelaskan bahwa dirinya telah berhasil membawa serangga paling kuat untuk melawan belalang. In a million. She let me go out and find you! And this is it! Run for your life! Di sisi lain dengan kedatangannya, Putri Atta merasa tidak yakin dan ragu atas kedatangannya. Tapi karena para semut dan serangga itu berhasil meyakinkan, maka pesta penyambutan pun dilaksanakan untuk segera menghajar para belalang. Well, my boy, you came through. Kedatangan serangga yang Flick bawa disambut dengan pesta yang menampilkan cerita yang sangat sedih dan dramatis, menyedihkan yang membuat para serangga sirkus ketakutan. Namun saat Flick dan Putri Atta berpidato, barulah mereka paham jika sudah terjadi kesalahpahaman di sini. Si laba-laba berusaha memberitahu bahwa mereka ini bukanlah pahlawan melainkan pemain sirkus. Sadar akan hal itu, Flick membawa semua para anggota sirkus ke belakang dan meninggalkan para semut lainnya dengan alasan ingin rapat rahasia. Di sini para serangga sirkus sangat kecewa dan memutuskan untuk pergi. Namun Flick menahannya, dia tidak ingin dirinya dicap sebagai pecundang oleh kelompoknya. Makanya ia menjadikan kelompok sirkus itu sebagai kesatria di hadapan para semut. You like us? Yeah! Are you kidding? Do you know what this is? This, my friends, is false advertising. All right, fine. Yeah, okay, just go. But if you could just... Di waktu bersamaan juga, Putri Atta datang menghampiri Flick, bermaksud untuk mengikuti rapat rahasia itu.
Tanpa disadari, para pemain sirkus itu pergi. Karena tak ingin kehilangan mereka, Flick berusaha mengejar dan berhasil ikut terbang. Saat mereka terbang, tiba-tiba seekor burung menyerang mereka hingga pada akhirnya menyebabkan kepanikan. Masalah lain menghampiri. Dot yang saat ini diam-diam mengikuti Flick dan serangga sirkus terbang menggunakan bunga dandelion. Dia diserang oleh burung itu hingga terjatuh. Namun karena berkat kerjasama yang dilakukan, akhirnya mereka berhasil selamat. Heavens, they're in trouble. Setelahnya selamat dari kejaran burung, gemuruh tepuk tangan dari para semut menghampiri mereka. Namun ternyata Putri Atta masih percaya bahwa mereka adalah ksatria yang akan menyelamatkan mereka dari kelompok belalang. Flick yang tak tega melihat kebingungan sang putri bagaimana melindungi kerajaan karena terus berbohong. Di sela-sela pembicaraannya, sang putri mengatakan bahwa belalang takut oleh burung, yang dimana hal itu dijadikan ide untuk melawan belalang oleh Flick. Flick kembali menemui para sirkus untuk menyampaikan idenya. Namun mereka menolaknya sampai mereka ditemui oleh anak-anak yang meminta tanda tangan yang dianggap mereka ini adalah ksatria. Merasa mereka dianggap ksatria, setelahnya barulah mereka menerima ide dan mendengarkan rencananya Flick. Dan rencananya mereka akan menakut-nakuti para belalang dengan burung palsu. Di keesokan harinya mereka bekerja sama dan membuat burung palsu tersebut. Sampai musim gugur telah tiba, burung palsu itu berhasil mereka buat dan menaikkannya ke atas pohon. Okay, lower, lower, up, down, up. There you go. Good job, Helen. Di lain tempat juga, kita diperlihatkan kelompok belalang yang sedang menikmati keseruannya di sebuah bar. Terlihat adiknya Hopper yang saat ini sedang dihasut oleh teman-temannya untuk menyampaikan agar tidak kembali ke Pulau Semut. Lagian Hopper juga tidak begitu menyukai makanannya. Namun saat ia menyampaikan kepada Hopper, seketika ia marah dan tak terima dengan apa yang disampaikan oleh adiknya. Hopper berkata jika dia kembali ke sana bukan soal makanan, tapi ia tahu ada satu semut yang akan menyingkirkannya yang akan menghasut para semut lainnya. Jika semut itu berhasil menyadarkan semut lainnya untuk melawan belalang, maka dipastikan belalang akan kalah. Maka sebelum hal itu terjadi, Hopper akan menghentikannya dan membuat para semut tunduk kepadanya untuk selamanya. Ooh, don't even say that. You know something? You're right. I didn't think it was such a good idea myself. Actually, it wasn't. Guys? Fine. That's why we're going back. Kembali memperlihatkan pulau semut yang siap siaga berjaga, terlihat Flick menghampiri kelompok sirkus. Di sini Flick merencanakan kepergian mereka secara diam-diam. Namun sebaliknya, para sirkus itu enggan untuk pergi karena kedekatan mereka dengan para semut semakin erat. Akan tetap di sini membantu mengusir para belalang. Di sela pembicaraannya, sang putri menghampiri Flick. Terlihat juga dia mulai menyukai atas keberaniannya yang ia lakukan dan tak lupa juga berterima kasih. Trompet berbunyi yang menandakan kedatangan para belalang. Seketika Putri Atta mulai memandu untuk membentuk barisan. Namun yang datang bukanlah belalang, melainkan bos dari para kelompok sirkus yang datang untuk menjemputnya. Alhasil, kini identitas yang mereka anggap ksatria terbongkar. Hingga pada akhirnya membuat sang putri marah. Mereka juga mengusir para sirkus juga dengan Flick, karena mereka selama ini merasa ditipu dan tidak peduli dengan rencana burung palsunya. Have you seen him? Guys, I've been looking home. Oops. Tell me this isn't true. What? The point is, Flick, you lied. Di pagi harinya, Hopper dan kelompoknya datang membuat para semut ketakutan. Hopper yang marah karena makanannya sedikit melemparnya ke depan para semut. Dot dan para bocil lainnya bersembunyi di markas persembunyiannya. Di dalam persembunyiannya, Dot mendengarkan perkataan belalang bahwa mereka akan membunuh sang ratu.
Mendengar itu, Dot memberanikan dirinya untuk mencari bantuan. Sesaatnya Dot keluar dari persembunyiannya diketahui oleh salah satu belalang, hingga dikejar sampai ke dekat jurang. Beruntungnya ia berhasil selamat sebab sayapnya mulai bisa mengepakkan dan bisa terbang. Be more food on the island. If we give up any more, we'll Not one man sleeps. Kini kita diperlihatkan Flick yang terlihat sedih, membuat para anggota sirkus kasihan melihatnya. Mereka juga berusaha menghiburnya sampai pada akhirnya Dot datang menyampaikan bahwa kini Pulau Semut telah diserang oleh para belalang. Sang ratu akan dibunuh. Dot memohon agar Flick untuk kembali. Namun karena berpikir bahwa kehadirannya hanya akan menimbulkan masalah, ia menolaknya. Dot mengingatkan nasihat yang ia berikan di kapan hari yang membuat Flick kembali semangat untuk membantu para semut. Yang mereka lakukan pertama kalinya adalah mengikat Fitty agar tidak mengacau. Kemudian mereka memulai aksinya dengan menampilkan sirkus di hadapan para belalang. Awalnya Hopper memerintahkan untuk membunuh semua kawanan sirkus itu. Setelahnya Hopper melihat kedua serangga kecil berkelahi, merasa senang menganggapnya itu sangat lucu untuk hiburan. Pertunjukan terus dilakukan, para belalang terlihat menikmati sirkusnya. Bersamaan dengan itu, Flick, Dot, dan teman-teman lainnya segera menerbangkan burung palsunya. Ternyata ini merupakan bentuk pengalihan agar rencana tidak diketahui oleh belalang. Manny yang mengajak sang ratu untuk bermain sulap, dan bersamaan dengan itu juga Flick dan teman-teman lainnya bersama bocil-bocilnya bersiap untuk menerbangkan burungnya. Di sana sang ratu berusaha untuk diselamatkan. Ketika Gypsy keluar sebagai tanda siap kepada Flick, namun batu untuk mendorong burungnya tersendat yang menghambat waktu. Bersamaan itu juga Hopper mulai sadar bahwa sang ratu telah hilang. Tak lama kemudian mereka berhasil menerbangkan burungnya serta para semut lainnya berpura-pura ketakutan untuk meyakinkan bahwa burung itu adalah burung nyata atau sungguhan. Blueberries ready? Ready. Get ready to roll! Sampai sini rencana Flick berhasil hingga di tengah ketakutan para belalang. Fitty yang tidak ikut serta dalam rencananya menyalakan korek api yang membakar burung itu yang pada akhirnya Hopper mengetahui bahwa itu adalah burung palsu. Mengetahui itu Hopper sangat marah dan bertanya ide siapakah ini. Tak ada satupun yang menjawab. Dengan lantangnya dan berani, Flick mengakui bahwa dirinya otak dari semua rencananya. Flick disiksa habis-habisan oleh para belalang. Di tengah keberaniannya, Flick mengatakan kita para semut terlahir bukan untuk melayani belalang. Siapa yang paling lemah? Mendengar semangat yang dimiliki oleh Flick, semut lainnya bersatu dan balik melawan belalang hingga kabur kocar-kacir. Hopper yang tertangkap akan diterbangkan menggunakan meriam. Tapi tiba-tiba hujan, Flick dan semut lainnya segera masuk ke sarang untuk menyelamatkan diri. Kesempatan ini dilakukan Hopper untuk keluar hingga akhirnya menangkap dan membawa Flick kabur. Melihat itu, teman-temannya menyelamatkan Flick meskipun harus gagal tersangkut di celah-celah ranting pohon. Ants don't serve grasshoppers! The food and the grasshoppers. Bad grasshopper. Bad grasshopper. Go home. Tak lama dari itu, Putri Ata datang menyelamatkan Flick. Dalam pelariannya, Flick mengarahkan Putri Ata untuk membawanya ke sarang burung beneran, yang dimana di sana Hopper mengira bahwa itu burung palsu lainnya. Hingga pada akhirnya Hopper mati dilahap oleh burung dan anak-anaknya. Go that way! Di keesokan harinya, para kolonis semut hidup tenang dan terlihat mengumpulkan makanan dengan mesin yang dibuat oleh Flick seperti di awal film. Di hari itu juga para pemain sirkus harus pergi meskipun bersedih, mereka harus berpisah, tak lupa sang Putri Ata berterima kasih kepada mereka. Dan karena Hopper telah mati, para semut kembali hidup tenang dan akhirnya film pun tamat.